Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang FATS atau tren manajemen yang sering muncul dalam dunia operasi bisnis. Dalam dunia bisnis, sering muncul berbagai pendekatan baru dalam manajemen operasi, seperti Lean, Total Quality Management, Business Process Reengineering, dan Six Sigma. Banyak perusahaan menggunakannya untuk meningkatkan kinerja. Namun, tidak semua pendekatan ini selalu berhasil. Beberapa memang memberikan hasil yang baik, tetapi banyak juga yang gagal. Penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar sukses. Pendekatan yang bersifat tren atau fad biasanya memiliki ciri-ciri tertentu. Ide-idenya sederhana dan mudah dipahami, menjanjikan hasil besar, dan diklaim bisa diterapkan di semua jenis organisasi. Biasanya terlihat baru dan inovatif, meskipun seringkali hanya pengemasan ulang dari konsep lama. Selain itu, tren ini sering dipromosikan oleh tokoh terkenal dan disampaikan dengan cara yang menarik dan meyakinkan. Kesimpulannya, sebelum menerapkan suatu pendekatan baru, perusahaan harus memahami isi dan tujuannya dengan baik. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada metodenya, tetapi juga pada cara penerapannya dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Total Quality Management atau TQM. Jadi, apa sih TQM itu? Jadi TQM itu sebenarnya adalah sebuah pendekatan manajemen yang menempatkan kualitas sebagai pusat dari semua aktivitas perusahaan. Jadi konsep ini itu dikenalkan oleh A.V. Feigenbaum dan berkembang pesat di Jepang. Jadi intinya secara sederhana itu TQM itu adalah perusahaan harus mengelola seluruh prosesnya dengan baik supaya produk atau layanan yang dihasilkan itu bisa memuaskan pelanggan lebih maksimal dan tetap efisien juga. Jadi dalam TQM itu ada beberapa poin penting ya. Jadi yang pertama itu fokus utama ada pada pelanggan. Jadi perusahaan itu bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan pelanggan, tapi juga benar-benar memahami bahwa keberhasilan bisnis itu bergantung pada kepuasan mereka. Dan yang kedua itu ada kualitas itu tanggung jawab semua bagian organisasi. Jadi ada konsep internal customer dan juga internal supplier. Artinya di setiap divisi itu saling melayani. Jadi kalau satu bagian melakukan kesalahan, dampaknya itu bisa sampai ke pelanggan akhir. Dan yang ketiga, semua karyawan itu harus terlibat ya. Jadi bukan cuma tugas manajer atau bagian quality control aja. Jadi setiap orang itu harus memastikan pekerjaannya itu benar sejak awal dan ikut memberikan ide perbaikan. Dan keempat, TQM itu juga melihat biaya kualitas. Jadi perusahaan itu perlu lebih banyak berinvestasi pada pencegahan masalah karena memperbaiki kesalahan setelah terjadi itu biasanya jauh lebih mahal. Dan yang kelima, ada prinsip itu namanya right first time. Dan itu melakukan pekerjaan dengan benar sejak awal, bukan mengandalkan inspeksi di akhir proses. Dan selain itu, perusahaan itu juga biasanya menggunakan sistem pendukung ya, seperti standar kualitas ISO, agar proses itu juga masih tetap konsisten. Dan walaupun begitu, TQM itu sebenarnya juga banyak kritik. Nah, jadi banyak perusahaan itu gagal karena menganggap TQM itu hanya sebagai tren atau membuat terlalu banyak aturan yang justru bisa memperlambat kerja. Tapi sebenarnya banyak juga konsep TQM itu seperti continuous improvement sekarang itu sudah menjadi praktik umum di perusahaan modern. Dan kesimpulannya adalah TQM itu bukan sekedar program kualitas, tapi juga cara berpikir menyeluruh yang melibatkan strategi, proses, dan juga semua orang dalam organisasi untuk terus melakukan perbaikan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Pernahkah Anda membayangkan sebuah sistem yang bekerja tanpa ada barang yang menunggu? Di bab 3 buku Operation Strategi, kita mempelajari Lean Operations. Tujuannya sederhana, memenuhi permintaan secara instan, dengan kualitas sempurna, dan tanpa limbah sama sekali. Inti dari Lean adalah aliran yang disinkronkan. Berbeda dengan sistem tradisional yang menggunakan tumpukan stok sebagai pengaman jika terjadi kesalahan. Lean hanya memindahkan barang jika diminta oleh tahap berikutnya. Ini disebut sistem pull control. Jika ada masalah di satu titik, seluruh proses akan mengetahuinya, memaksa kita untuk menyelesaikannya secara permanen. Untuk mencapai ini, kita harus mengeliminasi 4 kategori limbah utama. Pertama, limbah dari aliran tidak teratur, gangguan pada kelancaran proses. 2, pasokan yang tidak tepat, memberi terlalu banyak
atau terlalu sedikit. 3. Respon yang kaku. Ketidakmampuan menyesuaikan variasi permintaan. Yang keempat, variabilitas. Kualitas yang tidak konsisten yang menghambat sinkronisasi. LEAN bukan hanya tentang teknik, tapi tentang perilaku. Sinkronisasi memotivasi karyawan untuk peduli pada seluruh proses, bukan hanya tugas individu mereka. Namun, perlu diingat, sistem ini sangat rentan jika terjadi fluktuasi permintaan yang ekstrim dan tidak terduga. Singkatnya, strategi LEAN adalah perjalanan panjang untuk menyelaraskan sumber daya operasi dengan kebutuhan pasar melalui perbaikan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada Business Process Reengineering. Nah, ini tuh merupakan strategi perubahan radikal yang berfokus pada perancangan ulang proses bisnis secara total, alih-alih hanya melakukan perbaikan kecil secara bertahap. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengelola organisasi berdasarkan proses bisnis, utuh yang mengalir dari awal hingga akhir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan memisahkannya ke dalam departemen atau fungsi yang terkotak-kotak. Nah, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan aktivitas yang sebelumnya terpisah, BPR bertujuan mencapai lompatan besar dalam kinerja, terutama pada efisiensi biaya, kualitas, dan kecepatan layanan. Meskipun menawarkan potensi keuntungan yang luar biasa, BPR dianggap memiliki risiko tinggi karena sifat perubahan yang mendasar dapat mengganggu struktur dan budaya kerja organisasi yang sudah ada. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang Six Sigma. Asal-usulnya dulu, jadi Six Sigma itu dipopulerkan oleh perusahaan elektronik Motorola pada tahun 1980-an. Fungsinya sendiri itu untuk kepuasan pelanggan secara total. Jadi Motorola itu menetapkan tujuan kualitas dan menyadari bahwa hal ini hanya bisa dicapai jika proses operasi mereka memiliki tingkat kegagalan yang sangat rendah. Definisi kualitasnya sendiri itu Six Sigma itu artinya bahwa produk dan layanan itu sudah memenuhi standar global, proses internal yang tangguh, serta secara konsisten memenuhi atau melampaui ekspektasi dari pelanggan. Untuk bukti penggunaan dan juga datanya sendiri, dari Six Sigma itu sangat menekankan penggunaan bukti kuantitatif dan metode statistik daripada sekedar opini. Pendekatannya ini itu mengikuti metode ilmiah dengan merespon data keras dan menggunakan perangkat lunak statistik untuk memfasilitasi analisis. Siklus perbaikannya sendiri itu namanya DMAIC. Yang pertama yaitu D, define, jadi mendefinisikan masalah dan menetapkan target perbaikan. Kedua itu ada M, measure, memvalidasi masalah dengan data nyata untuk memastikan masalah tersebut layak diselesaikan. Yang ketiga itu analyze, mengembangkan hipotesis mengenai akar penyebab masalah dan memvalidasinya. Yang selanjutnya ada I, improve, itu melakukan tindakan perbaikan pada proses, dan C, kontrol, yaitu memastikan bahwa perbaikan tersebut bersifat permanen dan berkelanjutan. Untuk struktur keahlian sendiri itu, Six Sigma itu dikenal memiliki analogi seni bela diri untuk menunjukkan tingkat keahlian personilnya. Ada istilah black belt untuk konsultan atau pakar yang memiliki keahlian tinggi dalam metode ini. Kritiknya sendiri itu untuk Six Sigma, yang pertama, bukan hal baru. Jadi banyak kritikus yang mengatakan bahwa Six Sigma ini cuma bungkus baru dari elemen-elemen yang sebelumnya sudah ada di TQM atau Total Quality Management dan juga SPC atau Statistical Process Control. Yang kedua, biayanya mahal, membutuhkan investasi dan juga biaya pelatihan yang besar, terutama untuk perusahaan yang masih tergolong kecil. Seharusnya itu terlalu hierarkis, struktur pelatihannya itu dianggap terlalu kaku dan juga birokratis. Yang terakhir yaitu Six Sigma dalam matriks strategi operasi. Jadi ada 4 area keputusan utama. Jadi yang pertama itu ada kapasitas, menyeimbangkan kapasitas di sepanjang proses secara end-to-end. Selanjutnya itu jaringan pasokan, jadi hubungan antara pelanggan internal dan juga pemasok. Yang ketiga itu ada teknologi proses, jadi penggunaan IT sebagai enabler pengurangan biaya. Dan yang terakhir itu pengembangan organisasi. Pengembangan dan organisasi itu menempatkan pengambilan keputusan di tingkat terendah yang praktis dan melatih budaya kualitas di seluruh bisnis. Selanjutnya saya akan membahas sebuah studi kasus mengenai Carglass, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
perbaikan dan penggantian kaca kendaraan. Ya, perusahaan ini merupakan bagian dari grup internasional Belron dan beroperasi di berbagai negara termasuk Belgia dan Luxembourg. Jadi secara umum, Carglass menyediakan layanan perbaikan dan penggantian kaca mobil, baik melalui service center maupun layanan mobile yang bisa datang langsung ke lokasi pelanggan. Nah, industri ini sebenarnya bersifat low involvement, jadi pelanggan rata-rata hanya membutuhkan layanannya sekali dalam beberapa tahun. Nah, tapi justru di situ tantangan dari Carglass. Dalam kondisi tersebut, perusahaan harus mampu menjadi top of mind ketika pelanggan tiba-tiba menghadapi kerusakan kaca kendaraan. Nah, menariknya di sini, Carglass berhasil membangun tingkat brand awareness yang sangat tinggi dan mempertahankan kepuasan pelanggan dan karyawan di atas 90% secara konsisten. Nah, jika kita melihat lebih dalam, kekuatan utama Carglass ini terletak pada bagaimana mereka merancang organisasinya berdasarkan pengalaman pelanggan. Jadi perusahaan memetakan secara detail customer journey-nya. Mulai dari saat kacanya itu rusak, saat pelanggan mencari informasi, kemudian melakukan kontak, dan melakukan penjadwalan hingga tindak lanjut kepuasannya. Nah, artinya struktur internalnya tidak dibangun berdasarkan sekedar pembagian departemen, tetapi berdasarkan alur pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Nah, pendekatan ini tuh menunjukkan bahwa operasi benar-benar dijadikan fondasi keunggulan kompetitif. Setiap titik interaksi dirancang untuk mengurangi friksi dan meningkatkan kenyamanan. Bahkan beban administratif pelanggan seperti klaim asuransi itu diambil alih oleh perusahaan. Nah, dengan demikian, proporsi nilai yang ditawarkan bukan hanya perbaikan kaca, tetapi juga kemudahan dan ketenangan pikiran. Nah, selain itu, perusahaan juga memiliki sistem pengukuran yang sangat terstruktur. Produktivitas dihitung berdasarkan waktu yang benar-benar bernilai tambah. Jadi, seperti rework, keluhan, dan waktu yang tidak efektif itu dikategorikan sebagai pemborosan. Nah, konversi peluang pelanggan juga dimonitor melalui konsep waterfall, sehingga setiap tahapan dari kontak hingga pekerjaan selesai itu bisa tetap dikontrol secara kuantitatif. Nah, di sisi lain, perusahaan juga berinvestasi besar pada budaya organisasi. Kepemimpinannya dievaluasi, iklim kerja diukur, dan pengembangan karyawan dilakukan secara sistematis. Nah, hal ini menciptakan keterkaitan yang kuat antara kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, kualitasnya tidak hanya dikelola pada level proses, tapi juga pada level manusia dan budayanya. Jadi, secara keseluruhan, praktik Carglass ini menunjukkan integrasi antara kebutuhan pasar dan kapabilitas operasi. Operasi di sini bukan sekedar fungsi teknis, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat positioning sebagai penyedia layanan yang cepat, nyaman, dan dapat diandalkan. Nah, meskipun performa perusahaan yang sangat tinggi, justru kondisi tersebut memunculkan tantangan strategis yang tidak sederhana. Pertama, terdapat risiko komplasensi. Ketika tingkat kepuasan pelanggan dan karyawan sudah mencapai angka 96%, organisasi bisa merasa telah mencapai titik optimalnya. Padahal, keunggulan kompetitifnya itu bersifat relatif dan dinamis. Kalau pesaing mulai meniru sistem yang sama, maka keunggulan tersebut bisa berkurang secara perlahan. Yang kedua, terdapat potensi ketergantungan berlebihan pada sistem perbaikan internal. Nah, pengukuran yang sangat detail memang meningkatkan kontrol, tetapi kalau terlalu terstandarisasi, organisasi juga bisa menjadi kurang fleksibel. Nah, prosedur yang sangat sistematis ini berisiko menghambat eksplorasi ide baru di luar pola yang sudah ada. Yang ketiga, diferensiasi perusahaan saat ini sangat bertumbuh pada operational excellence. Nah, keunggulan berbasis proses ini relatif lebih mudah direplikasi dibandingkan inovasi model bisnis yang lebih radikal. Jadi kalau perusahaan tidak terus melakukan pembaruan strategi, maka kekuatan yang saat ini menjadi keunggulan bisa berubah menjadi standar industri yang biasa. Nah, oleh karena itu, tantangan utama Carglass ke depan tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas layanan, melainkan memastikan bahwa sistem operasi yang sudah sangat baik ini tetap relevan, adaptif, dan mampu menghasilkan keunggulan yang berkelanjutan. Bagaimana Carglass bisa terus meningkatkan kinerja layanan pelanggan ketika skor kepuasan pelanggan dan karyawan sudah sangat tinggi? Walaupun skor kepuasan pelanggan dan karyawan di Carglass sudah sangat tinggi, mereka tetap bisa meningkatkan kinerja dengan cara melawan rasa puas diri. Kuncinya adalah di continuous improvement. Yang pertama,
Mereka memperbaiki detail kecil di setiap tahap customer journey. Bahkan komplain kecil dianggap sebagai peluang perbaikan. Yang kedua, mereka menjaga budaya melalui konsep circle of success. Karyawan yang puas akan menciptakan pelanggan yang puas. Karena itu, pelatihan, evaluasi kepemimpinan, dan pengembangan tetap berjalan meskipun hasil sudah bagus. Yang terakhir, semua kinerja diukur secara transparan dan dikaitkan dengan bonus. Standar tinggi terus dipantau dan ditingkatkan. Intinya, CarGlass bisa terus meningkatkan kinerja bukan dengan mengajar angka 100%, tetapi dengan melawan budaya kompetensi. Mereka percaya bahwa keunggulan bukan tujuan akhir, tetapi proses yang tidak pernah selesai. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah strategi mengejar 100% kepuasan pelanggan dan karyawan realistis dan masuk akal secara bisnis? Jadi untuk jawabannya sendiri, masuk akal. Soalnya kalau misal kita melihat konsep circle of success, itu karyawan yang bahagia, itu bisa membawakan layanan yang luar biasa, dan layanan yang luar biasa bisa membuat pelanggan puas, dan akhirnya profitabilitas juga bisa meningkat. Untuk realitas target sendiri, angka 100% itu tujuan yang kayak sulit dicapai secara mutlak, akan tetapi CarGlass sendiri secara nyata mencapai skor 96% yang berhasil melipat gandakan laba perusahaan. Jadi kalau mau disimpulkan, strategi ini tuh realistis karena fokusnya itu bukan pada kesempurnaan angka, tapi pada komitmen perbaikan terus-menerus yang menjaga keunggulan kompetitif perusahaan itu sendiri. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya dalam case ini adalah bagaimana perusahaan ini bisa mencegah timbulnya budaya puas diri atau complacency di organisasi yang sudah sukses. Nah, jadi dalam organisasi yang sudah sukses, tantangan utamanya adalah mencegah munculnya budaya puas diri atau namanya complacency. Yaitu ini tuh kondisi ketika karyawan merasa tidak perlu lagi berkembang karena target sudah tercapai. Nah, jadi untuk menghindarinya, perusahaan ini tuh perlu tetap berfokus pada perbaikan berkelanjutan, bukan hanya mempertahankan hasil yang sudah ada. Dan perusahaan itu juga harus terus menetapkan target baru ya. Jadi melakukan evaluasi rutin dan serta menggunakan sistem pengukuran kinerja yang transparan. Jadi agar setiap tim itu tetap memiliki rasa urgensi untuk berkembang. Selain itu, pemimpin juga perlu mendorong inovasi dan juga memberikan kesempatan pelatihan agar karyawan itu bisa terus belajar dan terus termotivasi. Jadi dengan begitu, kesuksesan itu tidak menjadi akhir perjalanan, tapi ini tuh juga bisa menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja organisasi. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, strategi atau tindakan apa yang bisa diterapkan untuk mempertahankan budaya customer centric dalam jangka panjang? Nah, untuk mempertahankan budaya customer centric dalam jangka panjang, organisasi harus secara konsisten memperkuat lingkaran keberhasilan dengan memastikan kebahagiaan dan motivasi karyawan sebagai fondasi utama pelayanan yang tulus. Strategi ini perlu dibarengi dengan upaya melawan rasa puas diri melalui penetapan target ambisius dan perbaikan berkelanjutan, serta standarisasi proses operasional yang didukung oleh teknologi informasi untuk menjaga konsistensi kualitas. Selain itu, organisasi harus menerapkan pembelajaran dua arah untuk terus mengevaluasi relevansi strategi terhadap perubahan pasar, sehingga seluruh sumber daya internal tetap selaras dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang berkesan secara berkelanjutan. Pertanyaan kelima, bagaimana peran kepemimpinan dan sistem internal mendukung keberhasilan strategi customer centric di CarGlass? Keberhasilan strategi customer centric di CarGlass bukan kebetulan. Kepemimpinan di sini berperan sebagai enabler, bukan sekadar pengawas. Mengacu pada bab 3 di buku, CarGlass menerapkan prinsip TQM. Pemimpin memastikan setiap karyawan memahami bahwa kualitas adalah tanggung jawab bersama demi kepuasan pelanggan, bukan hanya tugas Departemen Quality Control. Secara internal, sistem mereka didukung oleh prinsip layanan operations. Pemimpin memangkas birokrasi dan hambatan aliran informasi agar teknisi bisa merespons kebutuhan pelanggan secara instan tanpa limbah waktu. Sistem internal ini menggunakan data NPS, Net Promoter Score, sebagai umpan balik real time. Kepemimpinan menggunakan data ini untuk perbaikan
berkelanjutan atau Kaizen, memastikan standar layanan tetap tinggi di setiap cabang. Intinya, kepemimpinan yang melayani dan sistem yang ramping adalah kunci Carglass mempertahankan fokus pada pelanggan.